Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu Dr. Nurlina Rahman, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Sebagai pembuka, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun terlebih dahulu. Pergi merantau membawa mimpi, jauh dari rumah demi prestasi. Jangan takut budaya berganti, karena tantangan hari ini adalah kesuksesan di kemudian hari. Teman-teman sekalian, sebelum ke materi, saya ingin bertanya dulu nih kepada teman-teman. Di antara teman-teman, pernah nggak sih merasa asing di tempat yang baru? Semua orang tampak sudah memahami lingkungannya, sementara kita justru bingung harus bersikap seperti apa. Jika pernah, berarti kita sedang mengalami culture shock. Menurut ahli Samovar berkata bahwa culture shock merupakan kondisi ketidaknyamanan secara psikologis yang muncul ketika seseorang berada di lingkungan dengan budaya yang berbeda. Ketidaknyamanan tersebut dapat berupa rasa bingung, canggung, kesulitan berkomunikasi, stres, merasa kesepian, hingga munculnya rasa homesick dan ingin pulang ke zona nyaman. Perbedaan budaya tidak selalu berarti perbedaan adat istiadat yang besar. Hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari juga dapat memicu culture shock. Misalnya, cara menyapa orang yang lebih tua dan kebiasaan dalam berbicara. Semua itu membutuhkan proses untuk penyesuaian diri. Maka dari itu, culture shock bukanlah tanda bahwa seseorang itu lemah atau tidak mampu beradaptasi. Culture shock merupakan bagian alami dari proses penyesuaian diri ketika seseorang memasuki lingkungan baru. Teman-teman yang saya banggakan, sebagai contoh, saya sendiri pernah mengalami culture shock ketika pertama kali merantau untuk kuliah. Awalnya, saya merasa ragu untuk memulai percakapan. Saya takut salah dalam berbicara, dan juga saya khawatir tidak diterima dalam lingkungan baru. Bahkan, saya lebih sering memilih untuk diam karena belum terbiasa dengan suasana yang berbeda. Tapi, seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa jika saya terus berdiam dan saya berada di zona nyaman terus-terusan, saya tidak akan pernah berkembang. Akhirnya, saya mulai mencoba dengan menyapa teman terlebih dahulu, terus mengikuti kegiatan kampus seperti organisasi, dan saya berusaha percaya diri dengan logat saya yang berbeda dengan budaya yang baru saya. Dan perlahan rasa canggung itu mulai berkurang. Saya mulai memiliki teman, lebih percaya diri, dan merasa bahwa lingkungan baru ini ternyata tidak semenakutkan itu loh. Jadi dari pengalaman tersebut mengajarkan saya bahwa proses beradaptasi memang membutuhkan waktu, tetapi bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Hadirin yang saya hormati, agar mudah dipahami, culture shock dapat kita ibaratkan seperti seorang musafir yang berjalan di jalan yang belum pernah ia lewati sebelumnya. Pada awal perjalanan, mungkin ia akan merasa bingung karena tidak mengetahui arah, bahkan beberapa kali ia tersesat dan ingin kembali ke tempat asalnya. Akan tetapi, setelah bertanya kepada orang lain, mempelajari petunjuk jalan, akhirnya ia mampu untuk menemukan tujuan yang ingin ia capai. Begitu pula dengan anak rantau, pada awalnya kita mungkin akan merasa asing, bingung, bahkan ingin pulang. Namun, jika kita terus belajar memahami lingkungan sekitar, kita mulai percaya diri, lambat laun kita akan menemukan rasa nyaman dan mampu menjalani kehidupan sehari-hari. Berdasarkan berbagai penelitian, sebagian besar mahasiswa rantau mengalami culture shock pada 3 atau 6 bulan pertama saat berada di lingkungan baru. Artinya apa, teman-teman? Artinya, apa yang kita rasakan sebenarnya juga dirasakan oleh banyak anak rantau lainnya. Karena itu, ketika kita mengalami culture shock, jangan malu untuk bertanya, jangan takut untuk memulai pertemanan, dan jangan menyerah hanya karena kita merasa berbeda. Hadirin yang saya hormati, ada satu hal yang perlu kita ingat bersama, yaitu culture shock bukanlah kegagalan, culture shock bukanlah hambatan, tapi culture shock adalah bagian dari perjalanan menuju kedewasaan. Baik teman-teman sekalian, sebagai penutup,
dapat kita simpulkan bahwa kultur shock merupakan kondisi yang sangat wajar dialami oleh anak rantau ketika memasuki lingkungan dengan budaya yang berbeda. Perbedaan bahasa, kebiasaan, cara berinteraksi, maupun nilai-nilai sosial memang dapat menimbulkan rasa yang tidak nyaman. Namun, semua itu dapat diatasi dengan sikap terbuka, kemauan kita untuk belajar, membangun relasi sosial, serta kemampuan kita dalam mengelola emosi. Sebagaimana pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Semoga setiap langkah yang kita tempuh sebagai anak rantau menjadikan kita pribadi yang lebih dewasa, lebih tangguh dan mampu menghargai setiap perbedaan sebagai bekal untuk meraih masa depan yang lebih baik. Mari kita jadikan setiap tantangan selama merantau sebagai kesempatan untuk tumbuh, bahkan bukan sebagai alasan untuk menyerah, karena sejatinya bukan lingkungan yang selalu menyesuaikan diri dengan kita, tetapi kitalah yang harus belajar menyesuaikan diri agar mampu berkembang dimanapun berada. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.